Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penyelidikan tanah di lapangan menurut SNI. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk menentukan sebuah titik sondir di lapangan, titik bor lock ya. Jadi intinya ya. Jadi kita untuk penyelidikan tanah lah ya di lapangan, kita seperti apa penentuannya, titiknya bagaimana menurut SNI. Oke, acuan di sini yang saya gunakan adalah SNI 8460 ya tahun 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Jadi ini merupakan SNI yang memang untuk membahas tentang struktur bawah. Maka nanti bisa juga mendownload dan juga mempelajarinya sendiri tentunya. Namun di sini juga ada beberapa yang memang perlu saya sampaikan karena memang ada sedikit penjelasan yang memang mungkin agak sulit dipahami kata-katanya ya di SNI ini. Oke, yang pertama di sini ada penentuan untuk yang gedung 8 lantai ke atas ya. Jadi ini adalah jenis strukturnya, gedung tinggi 8 lantai ke atas. Jumlah minimum penyelidikan tanah. Jadi memang di SNI itu memberikan jumlah minimumnya ya. Jadi nanti kalau penyesuaian pasti di lapangan jenis tanah dan sebagainya itu berbeda-beda, dan juga kita tidak tahu kondisi di bawah tanah itu seperti apa. Nah, nanti para engineer pun juga akan menentukan dan memprediksi sendiri kiranya berapa titik jumlahnya yang pas. Namun di sini ya SNI hanya memberikan acuan minimum saja gitu. Yang pertama di sini ada satu titik, maksudnya setiap 300 meter persegi dalam pola grid dengan jarak 10 meter sampai 30 meter dengan minimum 3 titik per blok menara. Jadi kalau kita seperti ini kan agak sulit dipahami rekan-rekan ya. Jadi memang kenapa saya bahas, karena memang ada perlu pembahasan juga. Jadi saya sampaikan juga ya, saya tekankan bahwa penentuan titik sondir maupun bor lock ya. Jadi itu sedang diatur dalam SNI. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengatakan kan dalam titik sondir nggak ada aturan yang jelas, jadi itu salah ya. Jadi karena memang di SNI itu sudah diatur dan penentuannya pun juga sudah sangat jelas sekali gitu. Ada 11 item rekan-rekan, nanti mungkin kita akan lanjut di part 2-nya ya. Di sini nah, semisal saya mempunyai tanah ukuran 50 meter kali 40 meter. Jadi luasan tanah saya otomatis kurang lebih ada 2000 meter persegi ya. Nah, jadi di sini di SNI diatur bahwa setiap 300 meter persegi itu harus ada satu titik. Nah, jadi kalau memang nanti dengan jarak ya 10 meter sampai 30 meter dengan jaraknya nih, jarak gridnya. Jadi semisal kan 300 meter nih, mungkin kan kita mendapatkan nilai 300 meter persegi kan dari banyak cara nih. Nah, dari SNI pun sudah menjelaskan bahwa 10 sampai dengan 30 meter. Jadi mungkin kita 3 meter kali 100 meter kan otomatis ketemunya juga ini. Nah, itu tidak boleh digunakan cara seperti itu. Namun kita harus mengikuti pola grid daripada bangunan, yaitu 10 sampai dengan 30 meter untuk area jangkauan radiusnya daripada penyelidikan tanah ini. Terus kemudian dengan minimum ya, ini semisal juga rekan-rekan beberapa menara terletak berdekatan ya, jadi 3 ya ini ya. Ya sorry, ini maksudnya kalau ya ini mungkin anggap saja lah ya jumlahnya 3 itu betulnya, tapi kan banyak di sini. Nah, seperti ini. Semisal ini selanjutnya dalam hal beberapa menara terletak berdekatan menjadikan satu kesatuan untuk digunakan kaidah yang sama. Jadi kalau kita lihat kan antara menara 1 sama 2 ya. Antara menara 1 sama 2 ini adalah berdekatan. Jadi radiusnya masih masuk. Misal 300 meter persegi di sini. Jadi ini sebenarnya masih boleh dikategorikan dan masuk masih radius ini. Ya, namun kan beda kalau mungkin ini bangunan orang, ini bangunan kita sendiri, pasti kita menyelidikan tanah sendiri. Namun kalau kita satu satuan ya diperkenankan. Jadi seperti itu ya, menggunakan kaidah. Ya, kita menarik lagi ke atas. Ini adalah satu menara adalah 3 titik blok menara. Jadi semisal ini hanya 300 meter persegi, kita juga harus menggunakan untuk minimumnya adalah 3 titik blok menara. Nah, terus kemudian
tambahan titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Jadi semisal antar titik satu ini sama ini, itu perbedaannya sangat signifikan rekan-rekan. Ya, anomali lapisan tanah yang berbeda ya, sangat signifikan. Mungkin NSPT-nya dari ini mungkin kan mendapatkan dari nilai 10 meter itu mendapatkan nilai 40. Di sini 10 meter kok hanya mendapatkan mungkin 15. Nah, itu perlu diselidiki tanah yang memang sangat ada perlu penambahan tanah untuk investigasinya ya, itu titik-titik ini itu ya. Kira paham rekan-rekan ya, bentuknya seperti itu tadi ya. Jadi yang menjadi pertama tadi per 300 meter dengan untuk minimum blok menara ya 3 titik ya, seperti itu. Kalau memang berdekatan masih menjadi satu kesatuan dan boleh menggunakan kaidah yang sama, dan ada tambahan titik untuk anomali lapisan tanah. Selanjutnya yang kedua adalah gedung dengan 4-7 lantai. Nah, di sini untuk gedung 4-7 lantai memang sama ya, hampir sama ya. Jadi untuk titik setiap tadi prinsipnya sama kayak di awal tadi. Yang tadi awal kan adalah 300 meter persegi. Kalau yang ini adalah 400 meter persegi. Ya, dengan pola grid 15 sampai 40 meter dengan minimum 2 titik per gedungnya. Nah, misalnya saya mempunyai tanah luas gini ya, otomatis luasan saya totalnya adalah 2500 meter persegi. Jadi per 400 meter persegi saya harus menaruh titik daripada penyelidikan tanah saya ya, dengan gridnya tadi dijelaskan 15 sampai 40 meter. Nah, per 400 meter persegi. Namun juga saya mempunyai, misal ini yang kedua, saya mempunyai tanah 40 kali 100 meter persegi. Otomatis kan hanya luasannya 400 meter persegi. Kalau hanya mengacu di awal itu hanya membutuhkan satu titik. Namun kalau kita mengacu yang karena memang untuk gedung keseluruhannya misalnya ini ya gitu kita harus misal bloknya ini full gedung. Nah, di sini kita harus menggunakan minimum adalah 2 titik gitu. Jadi ini mungkin kalau kita mengacu ke lapangan, sedikit sharing rekan-rekan ya. Kalau di lapangan mungkin lebih, kalau mengukuran seperti ini sih wajarnya memang biasanya ada 3 titik. Dia lebih ke mungkin 2 titik sondir, 1 titik bor ya. Di tengah-tengah di sini mungkin ada bor lock, dan 2 titik sondir di pojok-pojok sini ya. Namun juga tetap harus dengan adjustment para engineer yang merencanakan untuk struktur bawahnya itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah gedung kurang dari 4 lantai. Ini yang mungkin gedung kurang dari 4 lantai ya, 3 lantai ke bawah. Nah, ini juga gedung kurang dari 4 lantai atau bangunan pabrik di luar rumah tinggal. Contoh juga mungkin kantor bisa ya. 1 titik setiap 600 meter persegi pada pola grid jarak 25 meter sampai 50 meter dengan minimum 1 titik per 1 gedung. Jadi mungkin untuk area ya tadi mungkin disampaikan di awal tadi ya, di yang nomor 3 itu kalau tadi kan 2 titik, sekarang mungkin untuk yang kurang dari 3 lantai kurang dari 4 lantai itu boleh 1 titik per gedungnya. Jaraknya, radiusnya menggunakan minimum adalah 600 meter persegi. Dalam hal beberapa yang gedung terletak berdekatan dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama ya, seperti yang di awal tadi. Jadi kalau memang berdekatan masih radiusnya masih masuk, itu boleh masih menggunakan untuk data tanah yang ada ya. Tambahan titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah ya, seperti tadi ya. Perbedaan padahal untuk satu jalur masih satu area mungkin berdekatan, namun kok perbedaannya sangat signifikan. Nah, itu harus wajib ditambah untuk penambahan titik untuk boringnya gitu. Yang kelima, ini bangunan kurang dari 4 lantai dengan tapak sangat luas, yaitu lebih dari 25.000 meter persegi. Tapak itu milik kayak set plan-nya ya. Jadi seperti ini juga sudah diatur dalam SNI bahwa 1 titik untuk setiap 2.500 meter persegi dalam pola grid dengan jarak 50 meter sampai dengan 100 meter. Tambahan titik untuk dapat menghasilkan potongan tanah pada orientasi. Jadi misal dalam area yang sangat luas, jadi seperti ini ya, kita sudah mengisi 1 titik, otomatis kan di sini sebenarnya masih radiusnya ini ya, karena memang ada sedikit yang orientasi yang sangat luar biasa yang mungkin
2 meter dan sebagainya ya. Ini dan area sini pun juga harus dikasih penambahan titik supaya memang berbeda, supaya memang hasilnya lebih ini, untuk investigasinya lebih akuratnya seperti itu. Terus kemudian yang keenam, struktur memanjang jalan raya, rel kereta, kanal, tanggul, runway dan taxiway. Ya, mungkin juga pagar pun juga bisa ya. Kita mungkin merencanakan pagar yang mungkin panjang, itu kan tidak terjangkau. Nah, itu juga sudah diatur dalam SNI. Nah, seperti ini, 1 titik per 50 sampai 200 meter. Ini untuk yang di luar taxiway dan runway ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau kita rekan-rekan menguji penyelidikan tanah masih di area ini maksimal di 200 meter, itu masih diperkenalkan ya. Namun kalau sudah lebih dari 200 meter, saran saya sih harus tetap ada penambahan investigasi lagi. Ini juga di SNI sudah diatur ya. Ya, tadi di rel kereta api mungkin pagar ya, mungkin yang kita sering pagar panel yang mungkin konstruksi besar kan, harus juga mempunyai data tanah. Nah, kemudian juga untuk ini di SNI-nya agak ini ya, jadi agak sedikit bingung karena ada garis-garis ini. Sebenarnya nggak usah. Jarak maksimum dibatasi 100 meter. Jadi kalau untuk runway dan taxiway itu maksimalnya adalah 100 meter per 100 meter maksimalnya. Namun harus juga dilihat kondisinya di lapangan. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal. Jadi mungkin kita sudah mempunyai data tanah di awal, namun kok mempunyai jarak itu mungkin 800 meter, 1 kilo. Nah, itu harus, itu bisa untuk adjustment untuk perencanaan investigasi awal ya, kira-kira seperti ini gitu. Namun dengan di SNI pun sudah diatur seperti ini. Untuk tambahan titik di antara apabila investigasi awal menunjukkan adanya variasi tanah yang diperlukan investigasi lebih detail. Nah, lebih seperti ini kan ya. Ada data yang panjang, yaitu berbeda dengan radius yang di gedung tadi ya. Jadi kalau di sini boleh menggunakan antara memang 50 sampai 200 meter lari ya, masih boleh. Terus kemudian misal ada variasi tanah ya, di sini sama di sini mungkin beda, itu seperti anomali tadi, itu harus ada investigasi yang lebih detail lagi. Oke. Terus kemudian ada terowongan transportasi. Di SNI pun juga sudah diatur untuk terowongan 1 titik setiap 10 sampai 75 meter pada daerah pemukiman dan 20 sampai 200 meter pada daerah terbuka. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal. Teman titik di antara bila investigasi awal menunjukkan adanya variasi tanah yang perlu diinvestigasi lebih detail ya. Pada setiap portal minimum 1 titik. Oke, rekan mungkin ada pertanyaan juga ini. Mungkin ujinya itu sebelum atau sesudah terowongan itu dibor. Jadi ujinya itu adalah sebelum akan, pasti ya. Jadi kalau kita melihat kayak di gedung kan otomatis kan sebelum gedung itu dibangun otomatis harus ada pengujian dulu. Sama di terowongan pun juga. Jadi sebelum terowongan itu akan dibor, itu harus diselidiki tanahnya seperti apa, kira-kiranya nanti yang dibor itu tanah seperti apa, dan nanti kira-kiranya mendapat reaksinya bagaimana sih, terjadi longsor tidak sih, ini tanahnya ini keras tidak sih, ya itu seperti itu ya. Harus memang ada pengujiannya. Mungkin di sini di SNI disampaikan seperti ini, namun di lapangan mungkin bisa lebih banyak ya, bisa berjarak 7 meter, 10 meter ya, memang sesuai kondisi di lapangan. Itu rekan-rekan ya. Ini yang ke-8, basement atau dinding penahan tanah. Seperti basement dan dinding penahan tanah pun juga harus ada penyelidikannya pun berbeda ya, tidak bisa disamakan dengan gedung. Nah, ini nanti kita lanjut di part 2 rekan-rekan ya. Pada pembahasan pada kali ini untuk penyelidikan tanahnya ya, ini merupakan pembahasan yang menarik, namun juga saya kira perlu kalian ketahui dan kalian pahami, terutama mungkin yang masih menjadi isu-isu di lapangan bahwa nggak ada acuan khusus untuk penentuan titik-titik sondir ini. Jadi itu sudah ada diatur dalam SNI dan sudah nanti bisa digunakan dan buat acuan. Dalam arti tetap harus dianalisa lagi oleh para engineer yang memang merencanakan untuk struktur di bawah tersebut. Karena memang
Kita tidak bisa menyamaratakan tanah yang ada di Indonesia itu sama seperti tidak ya. Kita lanjut di part 2. Terima kasih dan salam sipil.